Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai Firebase ya, yang nanti kita gunakan dalam pemrograman mobile kita, yang nanti kita bangun dengan menggunakan Flutter. Jadi Firebase, sebelum kita bisa menggunakan Firebase, tentunya kita harus tahu dulu ya, kita mengetahui Firebase itu apa ya. Jadi Firebase merupakan sebuah produk yang dibuat sama Google ya. Tentunya nanti teman-teman ketika menggunakan Firebase harusnya teman-teman memiliki akun di Google ya. Dan saya yakin rata-rata teman-teman HP-nya adalah Android, di mana Android pasti ketika menggunakannya harus memiliki akun di Google, memiliki akun Gmail ya. Nanti kita bisa menggunakan Gmailnya itu untuk mendaftar di Firebase. Nah, di Firebase ini merupakan juga salah satu layanan cloud ya yang terhubung ke internet sana, di mana layanan cloud yang digunakan sama Firebase adalah konsep layanan backend as a service. Ya, dilihat dari namanya ya adalah backend as a service, jadi layanan sebagai backend ya. Kalau kita mendengar kata-kata backend di sini, kalau kita comparekan dengan pemrograman backend ya tentunya kita bisa mengenal apa itu database ya, database, kemudian API ya, semua itu adalah service-service yang ada di dalam backend. Ya, nanti service-service tersebut ya, service database-nya, service API-nya kita bisa pindahkan ke layanan cloud sana ya, salah satunya kita bisa menggunakan Firebase. Dan nanti di praktikumnya nanti kita menggunakan salah satu layanan dari Firebase yang digunakan untuk menyimpan database ya. Kita menggunakan yang namanya Cloud Firestore ya, di mana nanti kita bisa menggunakan layanan cloud untuk menyimpan database kita. Nah, di Firebase sebenarnya ada banyak sekali layanan yang disediakan sama Firebase ya. Mungkin ada 3 yang harusnya kita tahu yang biasa dipakai sama developer-developer sana ketika menggunakan layanan Firebase ini. Yang pertama yaitu adalah authentication ya. Authentication ini Firebase menyediakan layanan untuk membuat single sign on atau SSO. Ya, jadi ketika teman-teman mau memakai atau membuat sebuah layanan SSO, bisa menggunakan layanan miliknya Firebase yaitu di authentication. Dan yang kedua ada real time database ya. Nah, jadi di real time database ini yang disediakan sama Firebase yang itu untuk kita gunakan untuk menyimpan database kita. Tapi bedanya database yang disediakan sama Firebase ini, database-nya itu bukan database pada yang kita ketahui seperti kita menggunakan MySQL, kita menggunakan SQLite ya, itu beda ya. Real time database yang disediakan sama Firebase ini itu adalah konsep database dengan menggunakan NoSQL ya. Jadi tidak ada tabel di situ, adanya adalah bentuk data JSON. Nanti kita belajar lebih lanjut ya. Dan yang ketiga ada Cloud Firestore ya. Ini nanti yang akan kita pakai ya. Ya, layanan Cloud Firestore. Sebenarnya Cloud Firestore sama real time database itu sama ya. Jadi sebuah layanan yang nanti kita gunakan untuk menyimpan database di cloud sana, di internet sana. Nah, bedanya kalau di Cloud Firestore itu datanya itu sifatnya adalah lebih luas ya, memiliki scalabilitas yang lebih tinggi ya, kemampuan query-nya juga lebih besar ya, dan intinya di Cloud Firestore ini adalah update dari produk Firebase yang real time database. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi yang yang kecil, kita bisa pakai real time database. Tapi kalau kita nanti buat aplikasi yang levelnya enterprise, yang butuh scalabilitas yang besar, yang tinggi, kita tentunya bisa memakai ya, bukan di real time database-nya tapi di Cloud Firestore-nya. Nah, untuk konsepnya sama, di Cloud Firestore itu juga sama, database-nya adalah konsepnya NoSQL, bukan RDBMS ya, bukan seperti database pada umumnya. Yang tadi yang saya sebutkan seperti kita memakai MySQL, kita memakai PostgreSQL, itu beda. Nanti konsep database-nya adalah NoSQL. Di situ tidak ada tabel, tidak ada row, tidak ada kolom. Ya, nanti kita akan belajar menggunakan itu. Nah, kenapa kita memakai Firestore database ya? Tentunya Firebase
membangun Firestore database ini memiliki beberapa kelebihan ya yang tadi saya sebutkan, memiliki scalabilitas yang besar ya, memiliki tingkat performance dalam query yang juga sangat tinggi, dan Firebase di Firestore ini meskipun kita nanti kondisi aplikasi kita kondisinya offline, itu tetap bisa kita pakai ya. Ya, nanti ada settingan di dalam Firestore bagaimana cara menghandle ketika aplikasi kita dalam kondisi offline. Tapi tentunya nanti kita belajar basicnya dulu. Tentunya ketika kita menggunakan Firestore nanti harus terhubung ke internet ya. Nah, tapi kalau ingin lebih lanjut, ingin advance, kita bisa menggunakan modul atau mode offline-nya di Firestore, itu tetap bisa. Nah, dan di Firestore database ya seperti yang saya sebutkan ya, di database Firestore itu tidak seperti database pada umumnya yang kita kenal ya, di MySQL, di Postgre, di Oracle ya. Di konsep database yang dipakai di Firestore itu adalah NoSQL. Di situ tidak ada tabel, tidak ada kolom, tidak ada baris ya, tidak ada row di situ. Semuanya adalah objek JSON. Ya, nanti kita mengenal apa itu JSON ya. Jadi ketika kita menyimpan data di dalam Firestore database itu kita tidak akan melihat ada tabel di situ ya. Yang kita lihat adalah objek JSON, JavaScript Object Notation. Nanti kita akan mengenal konsep data itu. Nah, struktur data yang nanti kita pakai di dalam Firestore itu adalah JSON ya. JSON-nya itu modelnya sebenarnya adalah sebuah objek ya, sebuah objek yang modulnya atau modelnya itu berbentuk tree base model ya. Jadi di tree base model nanti kita akan mengenal namanya node, kemudian kita mengenal namanya child, kita mengenalnya parent. Jadi kalau kita gambarkan di dalam tree base model ya, itu model datanya nanti ada node ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti bundar seperti ini ya. Ini ada node, kemudian tree base modelnya itu ada childnya. Jadi di sini nanti akan turun lagi menjadi node turunannya ya. Kemudian di node turunannya nanti akan tercipta lagi node turunan yang lain. Ya, ini adalah tree base data model. Ya, setiap lingkaran ini dikenal sebagai node, dan node-nya itu ada yang disebut sebagai parent node, ada yang disebut sebagai child node. Kalau parent node itu child yang di atasnya node yang ada di atasnya child ya. Jadi kalau ini kita lihat sebagai parent ya, berarti child-nya itu di bawahnya. Ini ada 3. Ya, di sini juga child-nya ini juga bisa bertindak sebagai parent karena dia memiliki child di sini. Nah, inilah hierarki data di dalam tree base data model yang dipakai di dalam Firestore. Nah, konsep tree base data model ini nanti kita lihatnya ketika kita melihat data yang sesungguhnya itu bentuknya adalah JSON ya. Konsep JSON, JavaScript Object Notation. Ya, konsepnya seperti ini sama, tapi nanti kita lihatnya dalam bentuk JSON. Nah, seperti ini ya. Nanti yang kita lihat di dalam database kita di dalam Firestore ya, itu bukan model tabel seperti ini ya. Ya, kalau kita belajar MySQL, kita belajar PostgreSQL, kita belajar Oracle, itu datanya pasti kelihatan seperti ini. Ada tabel ya, kemudian ada row ya, kemudian ada kolom ya. Tapi kalau kita menggunakan konsep NoSQL yang dipakai di dalam Firestore, itu datanya bukan kesimpan seperti ini, tapi kesimpan sebagai JSON, objek JSON seperti ini. Ya, seperti tadi ya, tree base data model. Ya, di sini kalau kita lihat first name, last name ya, di situ adalah nodes-nya. Ya, kemudian nodes-nya ini, contohnya di nodes location, dia punya child ya, ada tipe, ada coordinates. Nah, berarti location ini adalah parent-nya, kemudian ini type sama coordinate adalah child-nya atau child-nya. Ini juga sama di app, itu adalah parent-nya, name, version di sini adalah
childnya atau anaknya. Ya, konsep data seperti ini, inilah yang disebut sebagai JSON, JavaScript Object Notation. Ya, jadi yang akan disimpan oleh Firestore itu bukan tabel seperti ini, saya ingatkan lagi, tapi adalah data JSON seperti ini. Ya. Di dalam konsep NoSQL yang tadi saya bilang, di situ terjadi perbedaannya ketika kita membandingkan dengan konsep RDBMS yang mungkin yang kemarin kita mengenal ada MySQL, ada SQLite, itu semuanya adalah keluarga RDBMS atau Relationship Relation Database Management System. Nah, kalau di NoSQL itu tidak ada relationnya, tidak ada hubungannya, ya, tidak ada relasinya. Di situ kita hanya mengenal semuanya itu adalah collection. Ya, collection itu adalah rumahnya. Jadi ketika tadi kita melihat data JSON-nya, ya, data JSON-nya itu adalah sebuah collection-nya. Ya. Collection di sini adalah nanti di dalam collection yang kita buat itu nanti diturunkan menjadi sebuah dokumen-dokumen. Ya, jadi kalau kita analogikan tadi, collection itu adalah root node-nya atau node yang paling atas, ya, paling tinggi, yang paling atas, ya, tertingginya itu adalah collection. Kemudian di bawahnya atau childnya itu adalah dokumen. Ya, kemudian di dalamnya lagi, di dalam dokumen nanti kita akan yang mengenal namanya field, ya. Ya, semuanya itu adalah collection. Kalau kita lihat secara keseluruhan itu adalah collection. Ya. Nah, seperti ini. Perbedaan ketika kita menggunakan RDBMS dan NoSQL. Jadi salah satu yang menggunakan NoSQL selain Firestore itu adalah MongoDB, ya. Di situ di MongoDB kalau kita lihat di sini kita tidak akan mengenal yang namanya tabel, kita tidak akan mengenal yang namanya row, kita tidak akan mengenal namanya kolom. Semuanya diganti terminologinya. Ya, kalau kita bandingkan, ya, tabel itu hubungannya dengan collection, ya. Di sini tabel itu adalah collection. Kemudian dokumen itu adalah row-nya, ya, baris itu adalah dokumennya. Kemudian yang unit terkecil atau kolomnya itu adalah field-nya. Jadi ketika kita ngomongin SQL, NoSQL itu tidak ada tabel, tidak ada row, tidak ada kolom. Adanya adalah collection, adanya adalah documents, dan ada fields di situ. Ya. Nanti ketika kita menggunakan Firestore, nanti kita akan dapati data kita itu seperti ini, ya. Ya, di sini root tertingginya adalah collection, ya. Root node-nya adalah collection. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, root node-nya adalah user, ya. Collection-nya bernama user. Nah, kemudian dari user ini, turunannya atau child-nya adalah dokumen, ya. Dokumennya apa? Kalau kita bisa lihat di sini, dokumennya adalah Zian, bernama Zian. Jadi ada dokumen bernama Zian. Kemudian di dalam dokumen Zian itu ada field, ya. Jadi turunannya lagi di Zian ini ada field-nya. Field-nya apa? Field-nya adalah email, ada nama, ada umur. Dan di masing-masing field ini ada value-nya, ya. Emailnya value-nya adalah zian@gmail.com. Kemudian field nama value-nya adalah Zian. Di field umur value-nya adalah 7. Ya, ini adalah data yang tersimpan di dalam Firestore. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan Firestore, ya datanya seperti ini. Tidak ada tabel, tidak ada kolom, tidak ada baris, ya, tidak ada row. Ya, semuanya adalah berbentuk objek seperti ini, berbentuk collection seperti ini, ya, collection, documents, dan field. Nah, kemudian tipe data yang dipakai, ya, yang dipakai sama Firestore, ya, dipakai sama Firestore itu ada beberapa yang dipakai. Yang pertama adalah string, ya, seperti database pada umumnya. String digunakan untuk menyimpan alfabet, ya, data alfabet, yang data teks atau karakter yang kita bisa simpan
seperti nama ya, alamat itu bisa kita simpan dengan tipe data string. Kemudian number di situ kita bisa menyimpan untuk tipe data angka ya. Kalau kita menyimpan angka 1, angka 2, angka 1 juta itu kita kasih tipe number. Kemudian ada tipe data boolean ya yang kita gunakan untuk menyimpan nilai yaitu true or false ya. Jadi nilainya ada dua, tidak mungkin di luar itu true or false, 1 atau 0 ya. Ya itu pasti adalah tipe boolean. Jadi tipe boolean itu isinya hanya true or false. Kemudian ada null ya. Ketika kita menyimpan sebuah nilai yang boleh kosong ya, kita bisa set variabelnya itu tipe datanya adalah null ya. Kemudian ada array di sini seperti array pada umumnya, yaitu kita bisa menyimpan untuk data yang banyak ya, sekumpulan data ya. Sekumpulan data kita bisa simpan secara bersamaan dengan tipe data array. Jadi di Firebase selain dari 5 ini ya, ada banyak lagi yang nanti mungkin teman-teman bisa pakai, ada timestamp, ada geopoint, ada reference di sini. Ini bisa dipakai. Tapi untuk basicnya saja, teman-teman nanti bisa pakai namanya string, ada number, ya kita bisa pakai boolean, pakai null maupun bisa pakai array di situ. Kemudian masuk ke dalam Flutter-nya ya. Jadi teman-teman ketika memakai Firebase di dalam project Flutter-nya, teman-teman diharuskan menginstal dua itu ya alat tambahan di dalam komputer teman-teman yang harus diinstal, yaitu Firebase CLI sama Flutterfire.CLI. Jadi nanti ketika teman-teman sebelum memulai sebelum bisa menggunakan Firebase di dalam project Flutter-nya, teman-teman harus menginstal dua tool ini di dalam komputernya. Cara nginstalnya gimana? Nanti saya jelaskan ya. Nginstalnya nanti memakai CMD ya, memakai konsol. Nah, dengan dua tool ini ya, yang pertama adalah Firebase CLI, nanti kita bisa gunakan untuk mendeploy project Firebase yang nanti kita akan pakai. Jadi Firebase CLI itu gampangnya nanti akan menghubungkan antara komputer kita ya dengan Firebase yang ada di Google sana. Nah, kemudian di Flutterfire ya nanti digunakan untuk menambahkan dependensi plugin yang nanti kita gunakan ya, plugin Firebase yang nanti kita gunakan di dalam project Flutter kita. Contohnya kita menggunakan Firestore, Cloud Firestore, nanti kita bisa menggunakan Flutterfire CLI untuk menambahkan Firestore tadi ke dalam project kita. Ya. Nah, nanti kita panggil ini seperti ini ya, Flutter configure. Ya, nanti di praktikum saya jelaskan bagaimana cara menambahkan plugin tadi Flutterfire di dalam project Flutter kita. Jadi ada dua tool yang nanti kita pakai ya, Firebase _CLI sama Flutterfire _CLI. Nah, kemudian yang penting di dalam nanti project kita, karena semua data yang nanti akan kita simpan adalah tipenya adalah JSON, tentunya karena tipe data JSON itu tidak bisa dibuat secara otomatis, ini kita nanti bisa menggunakan objek map ya, objek map di dalam Dart yang nanti kita bisa gunakan untuk mengkonversi data ke dalam bentuk JSON ya. Nanti kita buat fungsi bernama toJSON di sini. Ya, di mana toJSON ini mereturn atau mengembalikan sebuah tipe data JSON ya, yang nanti dimasukkan ke dalam objek map ya. Jadi fungsi toJSON ini nanti kita mungkin bisa tambahkan di dalam data model kita ya, di dalam kelas data model kita, dan kita tambahkan fungsi JSON di mana dengan memanggil fungsi toJSON ini nanti akan merubah ya data yang kesimpan di dalam kelas kita ya, di dalam objek kelas biasa ya, objek kita kemudian kita bisa convert ke dalam bentuk JSON-nya dengan menggunakan objek map ini ya, kelas map ini.
Kemudian di sini string itu adalah key-nya ya. Ini string, key-nya adalah seperti nama, umur adalah key-nya, Pak, tipenya adalah string. Kemudian dynamic di sini ini bisa kita gunakan jika value-nya di sini ini tipenya adalah beda-beda. Mungkin di sini ada nama itu adalah string ya. Kemudian umur di sini adalah integer ya. Nah, karena ini beda-beda ya, ada string, ada integer, maka di sininya pairingnya di dalam mapnya itu kita bisa gunakan tipe dynamic ya. Jadi di Dart itu adalah tipe data dynamic di mana bisa menyimpan atau menampung value-value yang dalam berbagai tipe data. Nah, mungkin itu beberapa teori yang bisa saya sampaikan sebelum teman-teman mulai melakukan praktek di dalam Flutter yang nanti kita gunakan, kita menggunakan Firebase di dalam project Flutter kita. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di dalam komentar ya. Kalau mungkin ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf tadi kalau ada kesalahan dalam pengucapan kata dan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.